Penyelesaian Sengketa Konsumen menjadi Badan Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen BP2SK. Jadi itu nanti menjadi lembaga non struktural. Kenapa? Karena saya melihat dan dari hasil penelitian garis koordinasi ini betul-betul terputus. Mesti ini kan jadi satu garis koordinasi, Pak. Ya, ada hubungan. Ini sama sekali nggak ada. Dari hasil riset ke 8 kota itu rata-rata kita temukan bahwa penggabungan itu yang paling efektif. Coba sekarang Perlindungan Konsumen Nasional habisin anggaran aja, Pak. Apa kerjanya? Orangnya banyak, tapi kesejahteraannya tipis, ya? Karena anggarannya kecil, hanya 20 miliar. Berapa ya itu komisioner BPKN itu? Ada berapa? 17 atau berapa? Sampai 20 maksimal kalau nggak salah. Sampai 20. Kita kalau milih itu BPKN, Pak, bingung, Pak. Ya udahlah, kasihan nih, kasih aja nih, kan? Jadi itu dia nggak bisa bekerja dengan maksimal. Ya tadi yang saya sebutkan, terima laporan dulu, ya. Hanya terima laporan, kasih saran pertimbangan, dipres sama Komisi 6. Coba kasus gagal ginjal gimana? Ya begitu aja. Saran pertimbangan nggak ada gaungnya, ya nggak ada. Terus dia kalau gabung, kemudian BP tidak menghilangkan, tidak ada yang hilang dari pekerjaan itu sebetulnya. Nanti kan dia dapat anggaran, Pak. Anggarannya pasti lebih besar BP2SK ini. Ya, dia bisa seperti KPPU, lembaga-lembaga non-struktural kayak ini. Nah, ini dengan anggaran lebih besar dia bekerja lebih banyak. Ya, di daerah dia nanti memakai BPSK, di kabupaten kota, di pusat menyusun strategi nasional sambil monitoring. Strategi itu disusun di BPKN, gitu, ya, di orang-orang BPKN di pusat ini. Nah, ini kalau digabung kayak gini, ya, saya pikir itu salah satu solusi yang mungkin bisa diselesaikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen. Sambil harus revisi memang. Ya, karena kalau nggak direvisi nggak mungkin pembaruan hukum tetap ada. Nah itu saya melihatnya begitu. Terus Pak Andri mengenai jaminan, ya memang ini kita DPR itu kan pasti kita kan bekerja untuk kepentingan rakyat, ya, menyusun undang-undang. Tetapi Pak Andri juga harus ingat bahwa bukan ini kan kompromi, Pak, musuh undang-undang ini. Ya, kadang-kadang ada yang mau, ada yang nggak mau. Kadang DPR mau, pemerintahnya nggak mau. Waktu draft terakhir Komisi 6 dulu, KPPU misalnya, ada Pak penyadapan dan penyitaan, tapi ini nggak jalan nih Pak, nggak jalan, tertahan. Kementeriannya nggak mau. Periode lalu kementeriannya nggak mau. Nah, kementeriannya mungkin banyak berhubungan dengan organisasi pelaku usaha, Pak. Karena dia banyak berhubungan dengan organisasi pelaku usaha, ya banyak lobby juga, Pak. Begitu. Ya. Dengan mana kok? Yang bahaya itu kan sebetulnya dikuasai oligarki ekonominya berhubungan oligarki politik, itu bahaya. Ya. Betul kan Pak? Kalau dia berhubungan sih pentingnya. Kalau ini kan betul Pak Innocent. Innocent jawab iya kan? Ya. Jadi kalau udah bolak-balik kayak gini, wah bahaya sekali kan. Jadi ini yang kita juga. Nah, kekuatannya kan begitu besar Pak. Ya mungkin bisa berubah semuanya. Karena di DPR ini kan organisasi ini lembaga politik ya. Lembaga politik. Nah ini yang agak sulit. Ya. Kita ngotot, akhirnya nggak selesai juga. Ya. Kita ngotot, bisa hari Min 1 hilang tuh barang. Ya. Operasi itu kan H-1 Pak.
Betul, waktu masih ingat nggak ditarik tuh H-1 Pak Innocence. Ya, waktu saya ikut di koperasi penyusun itu hilang H-1. Jadi ya ini lembaga politik namanya, lembaga politik banyak kompromi ya. Kalau saya nggak berani jamin pribadi kan, ya, karena memang saya kan anggota DPR ya banyak teman-teman lain, banyak yang lain sama-sama. Jadi saya pikir ini tarik menarik lah di situ, ya. Sudah 10 tahun ya kita udah ngerti lah tarik menarik itu di dalam bagaimana dan sebagainya. Yang ketiga adalah menurut saya memang ada urgensi bahwa KPPU ini digabung dengan pelindungan konsumen. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi satu kesatuan penyelesaiannya, nggak terpisah-pisah. Karena ini pelaku usaha ini berhubungan, KPPU berhubungan dengan pelaku usaha, kemudian konsumen itu urusannya di pelindungan konsumen. Tetapi yang tadi disebut oleh Bu Sulastri tadi, ya kan? Ada putusan yang kemudian mengakibatkan pelindungan konsumen terabaikan. Ini bagaimana? Ya kan? Dia petarung nih, ya. Terus nanti korbannya, salah satu korban, itu kan akibatnya ke pelindungan konsumen bisa jadi tidak terjaga, Pak. Nah kalau ini nggak diatur di undang-undang jadi satu kesatuan, saya pikir nanti banyak persoalan baru akan timbul begitu. Ya. Di KPPU aja kita juga behavior kita juga sekarang kan masih mengarahnya ke Harvard, Pak. Harvard Business School, bukan Chicago. Ya. Masih ke Harvard Business School. Jadi artinya masih ke pasar gitu. Kalau ke behavior itu udah lari ke Chicago, Richard Taylor, ya, sudah ke behavior perilaku. Kalau perilaku yang banyak nanti kaitannya dengan psikografis perilaku gitu. Nah ini yang sebenarnya kalau kita mau rubah aja itu merubah total juga nanti Pak filosofisnya. Ini aja nggak keburu, nggak bisa aja keburu. Nah apakah bisa nih terwujud campuran antara KPPU dengan perilaku perlindungan konsumen ini? Saya pikir kalau masa sidang sekarang udah agak keburu begitu. Ya. Satu aja contoh posisi dominan, Pak. Sekarang di undang-undang yang sekarang satu perusahaan menguasai 100% pun nggak ada masalah di pasar. Itu nggak, Pak? Asal dia tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli, dia bisa 100%. Ini kan nggak bagus, Pak. Coba, ada nggak produk dari satu perusahaan yang satu produknya menguasai udah 90%? Banyak, Pak. Ya, Unilever banyak sekali. Unilever, Indomie, Indofood banyak sekali. Itu secara competition itu nggak bagus karena dia punya market power, menguasai semua dan blok semua. Nah, itu mestinya dibatasin, itu nggak boleh itu seperti kayak gitu. Di beberapa negara nggak bisa kayak gitu. Walaupun dia bilang kreativitas pemasaran dan sebagainya, tapi tetap aja pasti dia menggunakan market powernya untuk membatasi orang masuk dan untuk tendang orang keluar. Nah ini yang kayak ini harus diatur, nggak boleh. Nanti yang domestik ini nggak bisa berkembang semua, mati semua, kalah sama dia. Dan konsumen juga terikat sama dia kan, dia naikin harga semaunya dia belum bisa. Gitu. Misalnya apakah Bapak Ibu care kalau Pepsodent naikin Rp1.000? Kan nggak care, ya kan? Naikin Rp2.000, Bapak Ibu nggak care. Taunya beli Pepsodent aja. Nah, sampai 100% sudah nggak bisa ada yang masuk. Nah yang kayak gini ini harus diatur, Pak. Menurut saya Pak Innocence. Jadi masih banyak tugas kita ke depan ini, Pak. Ya, tapi sekali lagi Pak Andri, kalau disuruh jamin bahwa wah ini harus harus Pak Darmadi yang jamin ya belum sanggup posisinya kita. Gitu. Terima kasih, Pak. Pak Silvis ya. Baik, terima kasih. Jadi pertama saya tambahkan sedikit informasi. Jadi karena Komisi 6 menugaskan kali-kali menyiapkan naskah dari